Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Nugroho dengan NIM 193 akan mempresentasikan tentang review strategis mitigasi risiko kebakaran dan simulasi evakuasinya. Jurnal PPT ini itu fokusnya analisis komprehensif berbasis jurnal internasional yang akan kita review dengan standar NFPA untuk fasilitas publik di kantin sekolah dan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Di profil sumber data ini kita akan mereview dua jurnal, yaitu jurnal pertama itu Progression Disaster Science, itu membahas simulasi evakuasi di gedung publik menggunakan aplikasi perangkat lunak seperti PyroSim dan Pathfinder dengan fokus pada kepadatan massa dan visibilitas akibat asap. Lalu di jurnal 2 yaitu Frontiers in Built Environment, di mana menyoroti bahaya di rumah sakit dari kacamata teknis biomedis seperti kegagalan isolasi listrik dan bahaya oksigen terkompresi dan kontrol peralatan medis. Dengan kredibilitasnya yaitu jurnal dengan berindeks Q1 sampai Q4. Lanjut di metodologi dan kerangka risiko. Di sini ada 4 poin yang akan kita sampaikan, yaitu resiko personel, yaitu meliputi kepadatan orang, faktor usia, dan kondisi psikologis yang mempengaruhi kecepatan evakuasi atau RSET. Lanjut ke resiko bangunan, yaitu mencakup ketahanan struktur bangunan terhadap api, desain rute evakuasi, dan sistem ventilasi asap yang menentukan aset. Lanjut ke resiko peralatan, yaitu fokus pada sensitivitas sistem alarm, isolasi kelistrikan, serta peralatan biomedis. Lanjut, resiko manajemen yaitu menyoroti pentingnya prosedur, rutinitas latihan evakuasi, kepatuhan regulasi, dan potensi human error. Lanjut pada studi case yang pertama, yaitu evakuasi pada kantin sekolah. Di kantin sekolah ini fokusnya itu pada anak-anak karena memiliki perilaku spesifik saat evakuasi, dan simulasi membuktikan bahwa asap akan menurunkan jarak pandang jauh sebelum suhu panas menjadi ancaman fatal. Oleh karena itu, petunjuk arah yang percaya sangat penting untuk mempercepat respon. Contohnya pertama yaitu pada bottleneck tangga darurat. Itu titik kumpul kemacetan sering terjadi di tangga darurat karena rute yang tidak seimbang, sehingga waktu evakuasi membengkak melebihi waktu aman. Lalu lanjut ke visibilitas sebagai faktor kritis. Karena itu pada kebakaran asap akan menurunkan jarak pandang anak-anak. Penunjuk jalan percaya dan jalur visual meningkatkan kecepatan respon. Karena itu sangat penting. Lanjut pada studi case yang kedua, yaitu pada resiko pada rumah sakit. Bergeser ke fasilitas medis, slide ini membahas temuan dari jurnal kedua, yaitu penyebabnya itu mayoritas kebakaran dipicu oleh gagalnya isolasi listrik dan alat. Pada surgery, area paling beresikonya yaitu pada OK, ICU, dan NICU karena tingginya konsentrasi oksigen yang dapat mempercepat api. Lalu mitigasinya itu langkah kontrol mencakup kalibrasi tahunan dan uji bocor arus pada alat medis seperti contohnya ventilator, pemasangan label standar, perbaikan sistem ventilasi, serta penerapan prosedur ketat saat mengoperasi alat kritis. Lanjut ke slide ke-6, yaitu analisis dinamis aset vs RSET. Konsep aset ini adalah sisa waktu aman sebelum lingkungan jadi mematikan, sedangkan RSET itu waktu yang dibutuhkan penghuni untuk keluar dari gedung. Prinsip utamanya yaitu syarat mutlak keselamatan adalah RSET harus lebih kecil dari aset. Diagram pada slide ini menunjukkan bahwa mempercepat deteksi alarm, mengefisienkan rute, dan menekan waktu reaksi manusia adalah kunci untuk mencapai prinsip tersebut. Lanjut ke slide berikutnya, implementasi standar NFPA. Jadi dari dua jurnal tersebut kita mengimplementasikan 3 standar NFPA ini. Yang pertama itu NFPA 101 Life Safety Code yang mengatur rute jalan keluar, arah bukaan pintu, lampu darurat, dan kapasitas jalur evakuasi. Lanjut ke NFPA 99 yaitu Healthcare Facilities, standar spesifik rumah sakit mengatur instalasi gas medis, grounding alat biomedis, dan penggunaan panel isolasi di ruang bedah. Dan terakhir pada NFPA 96 di Commercial Kitchen,
yaitu aturan untuk dapur kantin terkait sistem ekstraktor udara, manajemen asap, dan jadwal pembersihan salurannya. Lanjut ke slide-nya, skema 17 kontrol fire safety. Slide ini itu merangkum tindakan teknis di lapangan berdasarkan prioritas Pythagorean Fuzzy Sets atau PFS. Di sini disebutkan ada 4, yaitu elektris mengganti saklar mode pisau dengan model MCB, melarang kabel ekstensi ganda dan rutin menginspeksi panel. Biomedis rutin mengalibrasi alat, menata penyimpanan tabung oksigen dengan aman, dan mengisolasi peralatan bedah. Lalu ada mekanik atau HVAC, yaitu membersihkan saluran ekstraktor dapur minimal 2 kali setahun dan memasang label keselamatan NFPA 704 pada material berbahaya. Lalu ada label, yaitu pemasangan NFPA 704 pada tangki, pengendalian bahan mudah terbakar, dan pemilihan material tahan api. Pada slide strategi mitigasi berbasis teknologi ini, kami memberikan rekomendasi modern untuk memperpanjang aset dan menyingkat RSET. Yaitu yang pertama, pemanfaatan Building Information Modeling atau BIM untuk mengoptimalkan rute evakuasi dan simulasi skenario asap multivarian. Lalu yang kedua yaitu penggunaan sensor cerdas. Sensor cerdas ini akan menyensor gas dan kamera termal untuk deteksi titik panas dan kebocoran gas media secara real time. Lalu yang ketiga terakhir yaitu simulasi gamified untuk pelatihan siswa, yaitu menggunakan metode permainan atau gamification untuk melatih staf dan siswa agar tidak panik saat menghadapi asap. Hal ini juga bisa didukung pelaporan visual lewat grafik padang. Lalu kesimpulan dan rekomendasi strategis. Kesimpulan ini kita ada 3 kesimpulan yang dapat, yaitu sinergi multidisiplin, yaitu keselamatan kebakaran tidak bisa berdiri sendiri, harus ada gabungan antara arsitektur gedung, pemeliharaan alat, dan manajemen perilaku manusia. Lalu ada audit tahunan kepatuhan terhadap NFPA 99 dan NFPA 101 direkomendasikan sebagai audit tahunan wajib bagi pengelola fasilitas. Lalu target operasional, fokuskan upaya ini pada penerapan kontrol prioritas dengan tujuan akhir mencapai angka 0 insiden kebakaran, yaitu zero fire incident di unit-unit yang berisiko tinggi kebakaran. Lalu ada sumber jurnal yang kita pakai, ada 2, yaitu itu dia. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.